Salam sejahtera, selamat bertemu kembali. Kita kembali membaca firman Tuhan dan renungkan dari Matius 27 ayat 45 sampai dengan 66. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabatani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah Anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikut Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus, Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru. Kuburnya yang baru yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesok harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama.
Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaga. Kita lihat juga di dalam 2 Tawarik 24 ayat 1-15. Yoas berumur 7 tahun pada waktu itu menjadi raja, dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibia dari Betseba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Yoyada mengambil 2 orang istri bagi dia. Dari mereka ia mendapat anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian Yoas bermaksud untuk membaharui rumah Tuhan. Ia mengumpulkan para imam dan orang Lewi dan berkata kepada mereka, "Pergilah kamu ke kota-kota Yehuda dan kumpulkanlah uang dari seluruh orang Israel untuk memperbaiki rumah Allahmu setiap tahun. Lakukanlah hal itu dengan segera." Tetapi orang Lewi itu tidak melakukan dengan segera. Lalu raja memanggil imam kepala Yoyada dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau tidak menuntut kepada orang-orang Lewi untuk membawa dari Yehuda dan dari Yerusalem pajak yang dikenakan Musa, hamba Allah itu kepada jemaah Israel untuk kemah dapat hukum Allah? Sebab anak-anak Atalia perempuan fasik itu telah membongkar rumah Allah, bahkan memakai barang-barang kudus rumah Tuhan untuk para Baal." Sesudah itu raja memerintahkan supaya dibuat sebuah peti yang ditempatkan di depan pintu gerbang Tuhan, lalu menyuruh mengumumkan ke Yehuda dan di Yerusalem bahwa orang harus membawa bagi Tuhan pajak yang dikenakan Musa, hamba Allah itu, kepada orang Israel di padang gurun. Maka bersukacitalah semua pemimpin dan seluruh rakyat mereka datang membawa pajaknya dan memasukkannya ke dalam peti itu sampai penuh. Setiap kali peti itu dibawa masuk untuk diperiksa oleh orang-orang Lewi atas nama raja, dan apabila mereka melihat bahwa sudah banyak uang di dalamnya, maka datanglah panitera raja dan kuasa usaha imam kepala mengeluarkan isi peti itu. Kemudian mereka mengangkat peti itu lalu menaruhnya pula di tempatnya. Demikianlah mereka lakukan setiap kali, dan banyaklah uang yang dikumpulkan. Raja dan Yoyada menyerahkan uang itu kepada mereka yang memanduri pekerjaan pada rumah Tuhan. Mereka ini mengupah tukang-tukang pahat dan tukang-tukang kayu untuk membaharui rumah Tuhan, juga tukang-tukang besi dan tembaga untuk memperbaiki rumah Tuhan. Setelah itu mulailah tukang-tukang itu bekerja memperbaikan maju di bawah tangan mereka. Mereka membangun kembali rumah Allah menurut keadaannya semula dan mengokohkannya. Setelah mereka selesai, mereka membawa uang yang kelebihan kepada raja dan Yoyada. Uang itu dipakai untuk membuat perkakas-perkakas rumah Tuhan, yakni perkakas-perkakas untuk penyelenggaraan kebaktian, perkakas-perkakas untuk korban bakaran, juga cawan-cawan dan perkakas-perkakas emas dan perak. Sepanjang umur Yoyada, korban bakaran tetap dipersembahkan dalam rumah Tuhan.
15 Yoyada menjadi tua dan lanjut umur, lalu matilah ia 130 tahun umurnya ketika ia mati. Bilangan 33 ayat 1 sampai 15. Inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel setelah mereka keluar dari rumah Mesir, pasukan demi pasukan di bawah pimpinan Musa dan Harun. Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Dan inilah tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Mereka berangkat dari Rameses pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-15 bulan yang pertama itu, pada hari sesudah Paskah perjalanan orang Israel keluar oleh tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang Mesir. Sementara orang Mesir sedang menguburkan orang-orang yang telah dibunuh Tuhan di antara mereka, yakni semua anak sulung, sebab Tuhan telah menjatuhkan hukuman kepada para allah mereka. Berangkatlah orang Israel dari Rameses lalu berkemah di Sukot. Mereka berangkat dari Sukot lalu berkemah di Etam yang di tepi padang gurun. Mereka berangkat dari Etam lalu balik kembali ke Pihariot yang di depan Baal-Zefon, kemudian berkemah di tentangan Migdol. Mereka berangkat dari Pihamirot dan lewat dari tengah-tengah laut ke padang gurun. Lalu mereka berjalan 3 hari perjalanan jauhnya di padang gurun Etam. Kemudian mereka berkemah di Mara. Mereka berangkat dari Mara lalu sampai ke Elim. Di Elim ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Di sanalah mereka berkemah. Mereka berangkat dari Elim lalu berkemah di tepi laut Teberau. Mereka berangkat dari laut Teberau lalu berkemah di padang gurun Sin. Mereka berangkat dari padang gurun Sin lalu berkemah di Dopka. Mereka berangkat dari Dopka lalu berkemah di Alus. Mereka berangkat dari Alus lalu berkemah di Rafidim, dan di sana tidak ada air minum untuk bangsa itu. Di ayat ke-15, mereka berangkat dari Rafidim lalu berkemah di padang gurun Sinai. Kita juga akan baca di Kejadian 41 ayat 1 sampai 20. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Firaun. Setelah itu tertidurlah pula ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dan 1 tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik, tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun, agaknya ia bermimpi. Pada waktu pagi gelisalah
hatinya. Lalu disuruhnya memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengertikan kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun, "Hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pegawai istana beserta dengan kepala juru roti. Pada waktu malam juga kami bermimpi, lalu aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan arti sendiri-sendiri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikan kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikan itu kepada kami, demikian pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat menceritakan. Tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya." Yusuf menyahut Firaun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf dalam mimpiku itu, "Aku berdiri di tepi sungai Nil, lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya, dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulit pemalut tulang, sangat buruk bangunnya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu itu masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku. Selanjutnya dalam mimpiku itu kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tambun 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkan kepadaku. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, "Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ke-7 ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian maksudnya 7 tahun. Demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu, maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku,
akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus kering negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi berkas-berkas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, yang mengangkat dia menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun membuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikian, ayat 36, demikian segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.